ijazah bapak saya ke saya itu yang berulang-ulang tadi. Sementing aku itu duwe qalbin salim. Makanya kata Allah zaman itu ilaman atau wah bi qalbin salim. Yang selamat di hari mahsyar itu hanya satu orang yang sowan Allah bi qalbin salim dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu melihat kubu lain ya dengan insaf. Ya melihat yang kunut ya biasa, tidak kunut biasa itu masalah khilafiyah biasa. Dulu itu Imam Abu Hanifah tidak pernah kunut. Jadi tidak kunut itu bukan mazhab Muhammadiyah, mazhabnya Abu Hanifah. Muhammadiyah tidak mujaddid juga tidak mujtahid. Yang kunut juga bukan mazhab Hasyim, mazhabnya Imam Syafi'i itu dulu ya biasa. Imam Syafi'i itu kalau Jumatan di Masjid Abu Hanifah ya nggak kunut. Ketika ditanya 5 dalam taklid, waqad qulta bi sunniyati. Kenapa kamu tidak kunut padahal kamu berpendapat kunut itu sunnah? Jawabannya Imam Syafi'i adaban ma'hadal imam. Saya sungkan sama imam. Padahal Imam Abu Hanifah waktu itu sudah wafat, hanya makamnya. Dulu itu biasa sekali karena apa ya? Karena mereka pandangannya luas. Apa? Pandangannya luas. Ada seorang ulama ditanya, kalau ada orang kawin yang nyuwun sewu hamil di luar nikah, kemudian akhirnya nikah, bagus enggak? Saya ulang lagi, enggak usah tertawa, awas kalau tertawa. Ada orang hamil di luar, kemudian dinikahi sama yang menghamili, itu bagus enggak? Ada ulama yang bilang bagus lah. Kan kaget ulama yang garis keras ya. Bilang-bilang dirajam atau dipukulin kayak kira-kira kan pikirannya gitu karena suka ngadili orang ya. Ini ada di kitab Mizan Kubro. Kalau nggak percaya lihat di kitab Ikhtilaful A'immah Rahmah itu. Karena cara berpikir sederhana. Terus dia punya riwayat dari Rasulullah SAW yang ngomentari seperti itu jawabannya begini. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Saya ulang lagi. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Berarti dua orang itu telah keluar dari tradisi kumpul kebo menjadi tradisi nikah. Misalnya malam ini dia masih kumpul kebo, terus paginya nikah. Malamnya lagi kan sudah sah. Artinya apa? Dia keluar dari tradisi sifat sekarang ke tradisi nikah. Artinya melihatnya masa depan saja, tidak usah lihat masa belakang. Jadi ulama ya ringan saja. Ya ada ulama yang tetap marah. Susah apa sih langsung kawin disik-disik, ngapain baru setelah itu kawin? Ya bagus supaya jadi apa ya supaya jadi pelajaran. Ya monggo saja yang tetap keras supaya apa tanfir kalau dalam bahasa Arab tanfir, taksna atau takbih memperburukan yang memang tapi yang ini juga bagus yang sudah kadung ya sudah sekarang dia mau tobat ya dikomentari saja qad kharaja min sifahin ila. Ini penting saya utarakan jadi nanti mungkin saya ada 1-2 pertanyaan, 2 saja loh, saya capek ini karena yang pelas pertanyaan jangan keluar. Saya ulang lagi pertanyaan jangan keluar. Terus yang ringan-ringan saja karena agama ini dibangun dengan keringanan tadi yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan kalau pertanyaannya ekstrim itu nanti rusak. Kata Rasulullah innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu orang rusak itu karena banyak tanya. Karena nanti kalau Allah ditanya itu mesti tersinggung. Karena apa ya? Orang tanya itu tadi mengkritisi perintah. Sampean tahu kenapa malaikat dimarahin Allah? Gara-gara apa? Tanya. Ya tak ceritanya sedikit ya. Allah kan memaklumatkan ke alam langit. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya putuskan bahwa manusia ini jadi khalifah fil ard. Malaikat langsung tanya apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku. Yang benar saja ya Allah, tolong dievaluasi. Manusia itu kan potensi yang rusak. Yufsidu itu fi'il mudhari', berarti mustakbal. Cara terjemahan bebasnya manusia itu berpotensi merusak. Wasfikud dima dan berpotensi mengalirkan darah. Betul hanya tanya, tapi artinya kan gini. Ya Allah, kali ini kayaknya tidak pas keputusan kau ini. Tolonglah Deva. Makanya Allah marah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa menang? Karena tanya ini, makanya syaratnya Nabi itu harus umi, nggak boleh intelektual jadi Nabi. Bahaya itu. Misalnya intelektual jadi Nabi, kok ketemu malaikat di gua Hira, kenapa di sini, kenapa tidak di mall saja? Jadi repot nanti. Karena semua disoal secara intelektual. Makanya saya syukur sama Anda jadi Nabi dan tidak akan jadi Nabi. Nah, hal inteleknya itu.
Jadi ini penting saya utarakan karena sekarang itu agama mau dicerdasin, ngajinya agak gelem tapi mau kritis. Itu bahaya betul. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masa ilim, karena banyak pertanyaan. Ya bahaya betul. Masa Allah dievaluasi. Apa? Makanya saya termasuk gak senang ketika ada sholat gini peregangan apa pernapasan terus kalau sujud apa saya tidak senang. Saya senang saya gini nanti sholat lama-lama fungsinya kayak senam yoga. Gini saja, semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya, saya yakin ada hikmah. Tapi tidak usah hikmah ini jadi tujuan. Kalau nanti jadi tujuan, terus orang bilang gini, itu sholat terus sakit, yang nggak sholat sehat, habis kamu. Ya kan? Tapi kalau ada orang tahu hikmahnya gini untuk apa, narik nafas atau apa yang gini, ya monggo lah sauni-unimu, ya nggak apa-apa lah seperti itu. Tapi kalau jadi tujuan, jadi ya sudah, yang benar sholat itu apa? Sholat itu bukti ketundukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasjud waqtarib, kalau berani sujud berarti insya Allah dekat sama Allah. Karena itu bentuk tawadhu, bentuk tadzallul, bentuk ubudiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Lalu kok terus dianalisis ini fungsinya gini, wah repot. Lah nanti kalau ada senam yoga tandingannya lebih efektif. Saya jantungan, sujud kok nggak ngefek, tapi setelah ikut yoga kok ngefek. Saya loh ya, orang boleh nggak berpendapat sependapat sama saya, tapi kalau nggak sependapat keterlaluan, yakin. Karena dari saya jelas yang namanya wasjud ya Pak. Udah ada di hadis di Quran wasjud wa tashu, sujud dan kamu menjadi nggak ada yang ada ya wasjud. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa langsung selesai aja? Ya. Masalah keimanan. Tanya apa ngeluh? Kalau tanya boleh ya gimana? Masalah keimanan tentang qada dan qadar. Oh iya. Kalau qada dan qadar itu kita sudah ditentukan oleh Allah, kenapa masih dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat? Oh iya. Betul. Ya seperti mukadimah saya tadi ya. Jadi ngaji itu harus kafah. Kafah itu artinya komplit. Jadi Nabi dalam banyak hal yang momennya tepat ya menganalisis dengan qada qadar, tapi dalam banyak hal juga melarang orang membicarakan qada qadar. Jadi misalnya gini, kamu kadung ditakdir pernah punya dosa dan kamu ingin tobat, maka dosa yang masa lalu anggap saja qada qadar, terus keinginan tobat itu anggap aturan syariat. Jangan lalu setelah qada qadar kamu tidak berkeinginan tobat. Ini penting saya utarakan karena Nabi itu ngendikan pasti dua kali. Saya jamin di setiap konteks sosial Nabi pasti ngendikan dua kali. Dua kali itu dua solusi. Nabi pernah ngendikan idza dzikiral qadar fa'amsiku wa idza dzikra ashabi fa'amsiku. Jika umatku telah menjustifikasi qada dan qadar fa'amsiku, kamu jangan ikut-ikut. Karena nanti akan yang zina nggak apa-apa, saya sudah qada qadar, yang maling ya nggak apa-apa karena sudah qada. Wah bahaya, bisa hancur syariat kalau seperti itu. Tapi ada banyak hal yang Nabi mengisnatkan itu ke qada qadar. Kayak cerita Nabi Musa dan Nabi Adam. Ada kan di hadis Sahih itu jelas. Ini dengerin, ini betul di hadis Sahih. Nabi Musa itu saking Israelnya, memang beliau orang apa? Pertama, semua Nabi kan pasti ngalami diangkat ke alam roh. Nabi loh ya, tidak sampean Nabi. Sama tidak usah ambisi begitu, Nabi ini. Ketika beliau diangkat di alam roh itu ketemu Nabi Adam. Padahal Nabi Adam kan Abul Basar, tokoh utama ada. Pertama ketemu langsung ngomong gini, anta Adam, kamu betul yang namanya Adam? Ya saya Adam. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Siapa hadisnya? Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara kamu orang enggak hidup di surga. Jadi kalau sampean marah gara-gara kamu, saya harus cari uang sampai Korea gitu. Coba kalau kita masih di surga, enggak perlu kerja di mana? Karena semuanya tersediakan, enggak punya istri jelek, semuanya cantik karena bidadari. Gara-gara jenengan kita harus keluar di bumi dan keluar dari surga. Nabi Adam itu karena orang sepuh ya, beliau santai saja. Anta Musa, kamu betul Musa? Ya, saya Musa. Anta kalimu, ya saya kalimu. Anta Sofio, ya saya. Nabi Adam masih muji-muji rilek. Ini pentingnya orang bijak. Jadi kalau sama nanti ngelawan saya tetap bijak insya Allah. Tapi sampai bisa neraka, ngelawan kiai itu dosa. Dosa sekali, bukan dosa biasa, sangat dosa. Nabi Musa, Nabi Adam masih anta Sofio, anta kalimu. Bukankah kamu melihat di Taurat bahwa saya akan dosa?
Dan akan dosa saya sudah ditulis 40 tahun sebelum saya dosa. Iya ya Musa. Iya ya Nabi Adam, ya betul gitu. Berarti kamu mengkritik saya, atalumunani fi amrin qad qadahu. Kamu mengkritik saya, menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah digodok-godok oleh Allah sebelum saya lakukan. Jadi sudah ditulis sama Allah 40 tahun sebelum saya salah, sudah ditulis skenario-nya nanti Adam akan salah terus keluar dari surga. Memang dari awal skenario seperti itu.